Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sriwandari dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 24242032. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi konsep dasar keperawatan. Nah, poin yang pertama adalah latar belakang budaya dalam berkomunikasi. Komunikasi antar budaya menjadi semakin penting dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Interaksi antar budaya dapat terjadi dalam beberapa konteks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, memahami komunikasi antar budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang harmoni. Nah, yang kemudian ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, komunikasi ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang memengaruhi komunikasi antar budaya. Yang pertama, faktor bahasa. Nah, perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami pesan. Dan yang kedua, perbedaan norma sosial, di mana perbedaan norma sosial ini dapat memengaruhi cara berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang ketiga, ada perbedaan nilai-nilai budaya, di mana perbedaan ini dapat memengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Dan yang keempat, ada aspek nonverbal. Seperti biasa, aspek nonverbal ini menyerupai bahasa tubuh, ekspresi wajah yang dapat memengaruhi komunikasi. Nah, adapun teori identitas sosial yang menjelaskan bahwa individu cenderung mengkategorikan diri dan orang lain berdasarkan kelompok sosial. Proses kategori ini dapat memengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan orang lain. Kategorisasi dapat berubah menjadi prasangka sosial jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan toleransi. Prasangka sosial dapat menyebabkan individu atau kelompok memiliki pandangan yang negatif terhadap kelompok lain. Jika prasangka sosial ini tidak diatasi, maka dapat terjadi perilaku diskriminatif. Nah, materi kedua ada komunikasi dalam pelayanan kesehatan, khususnya komunikasi multidisiplin. Nah, komunikasi kesehatan adalah proses penyampaian informasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat. Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi memegang peranan utama dalam pemenuhan tujuan kesehatan dan dapat mempengaruhi sikap, perspektif, dan kesadaran. Nah, pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan banyak orang yang saling berinteraksi. Dalam praktiknya, komunikasi kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti proses belajar mengajar di komunitas, terapi komplementer di komunitas, program pembinaan kesehatan komunitas, posyandu lansia, dan posbindu penyakit tidak menular. Contohnya, pendidikan berbasis komunitas dapat meningkatkan hasil kesehatan, mempromosikan pemeliharaan kesehatan, dan menyediakan layanan keperawatan yang berkelanjutan. Nah, adapun contoh program komunikasi kesehatan antara lain proses belajar mengajar di komunitas, terapi komplementer di komunitas, program pembinaan kesehatan komunitas, posyandu lansia, dan posbindu penyakit tidak menular. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sikap, dan perilaku sehat. Selain itu, ada juga penyuluhan ASI eksklusif, penyuluhan gizi melalui posyandu, dan pemulihan gizi berbasis masyarakat. Nah, teman-teman,
Adapun dampak dari komunikasi kesehatan yaitu komunikasi kesehatan memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan kesehatan. Komunikasi kesehatan dapat menumbuhkan aspirasi masyarakat, memperlancar proses pembangunan kesehatan, dan memudahkan rencana pembangunan kesehatan. Dengan pemanfaatan media dan teknologi komunikasi dan informasi, komunikasi kesehatan dapat beroperasi pada level komunikasi antar personal, kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa sehingga proses pembangunan kesehatan dapat dijalankan secara merata. Nah, materi yang ketiga ada tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan atau keperawatan. Nah, faktor yang mempengaruhi isu dan tren dalam keperawatan komunitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi isu dan tren dalam keperawatan komunitas meliputi agama dan adat istiadat, sosial, iptek, legislasi, dan keputusan yuridis, ekonomi, pekerjaan, kode etika, keperawatan, dan faktor pada pasien. Semua faktor ini dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, jenjang pendidikan dalam keperawatan. Nah, jenjang ini dapat meliputi pendidikan vokasi, bidang akademis, dan pendidikan profesi. Pendidikan vokasi mencakup program diploma D3, sedangkan bidang akademis mencakup program sarjana dan pasca sarjana. Pendidikan profesi terdiri atas program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Nah, kemudian ada isu dan tren dalam keprofesian keperawatan. Nah, meliputi partisipasi politik perawatan yang terbatas, pengaruh perawat terhadap kebijakan dan prosedur keperawatan, dan puskesmas idaman yang memiliki standar pelayanan kesehatan yang memenuhi harapan masyarakat dengan mematuhi standar operasional prosedur. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam dunia pelayanan kesehatan, terlebih lagi dalam praktik keperawatan yang bersifat langsung dan berkesinambungan dengan pasien. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi tindakan keperawatan, tetapi juga sebagai komunikator yang menjabatani informasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi dengan baik menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap perawat. Dalam era modern saat ini terjadi berbagai perubahan dan perkembangan yang mempengaruhi cara berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu tren yang paling menonjol adalah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam proses komunikasi pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, keberadaan pelayanan telemedicine juga semakin marak digunakan, di mana perawat dan tenaga medis lainnya dapat memberikan edukasi dan konsultasi kesehatan kepada pasien secara online. Namun, tren digitalisasi ini juga menghadirkan tantangan baru. Tidak semua perawat memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, dan tidak semua pasien mampu mengakses atau memahami teknologi tersebut. Nah, di sisi lain, komunikasi dalam keperawatan juga kini lebih menekankan pada pendekatan yang berpusat pada pasien atau patient care. Ini berarti pasien tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima pasif pelayanan kesehatan, tetapi turut dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, pendekatan ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang tinggi, termasuk kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memahami bahasa tubuh pasien, serta menyampaikan informasi medis tanpa memberikan tekanan psikologis.
Nah, isu penting lain dalam komunikasi keperawatan adalah perbedaan latar belakang budaya, bahasa, dan nilai-nilai personal antara perawat dan pasien. Dalam masyarakat yang semakin beragama, perawat seringkali harus memberikan pelayanan kepada pasien yang memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu komunikasi transstruktural menjadi salah satu kemampuan yang harus diasah oleh perawat masa kini. Komunikasi yang tidak efektif juga seringkali menjadi sumber konflik dalam tim pelayanan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, penggunaan metode komunikasi seperti SBAR atau Situational Background Assessment dan Recommendation sangat dianjurkan agar komunikasi antar anggota tim medis menjadi lebih struktur dan akurat. Salah satu isu klasik yang masih sering terjadi adalah terbatasnya waktu yang dimiliki perawat dalam berkomunikasi dengan pasien. Padahal komunikasi yang baik membutuhkan waktu, empati, dan kehadiran penuh dari pihak perawat agar pasien merasa aman, dihargai, dan didengarkan. Selain itu, komunikasi dalam situasi darurat atau krisis juga menuntut keterampilan khusus. Dalam kondisi kritis, seringkali perawat harus menyampaikan informasi kepada keluarga pasien dengan cepat dan jelas, namun tetap tenang dan penuh empati. Dalam mengatasi berbagai isu tersebut, pelatihan komunikasi terapeutik secara rutin sangat dibutuhkan oleh para perawat baik di tingkat pendidikan maupun di tempat kerja.